Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresnaryani, CGP Angkatan 9 Kota Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka perubahan menurut KHD adalah kodrat keadaan dan prinsip perubahan. Kodrat keadaan terdiri atas kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Kodrat alam terkait dengan alam atau lingkungan tempat tinggal murid. Kodrat alam bisa juga diartikan sebagai lingkungan alam tempat murid berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar yang dimiliki oleh murid. Sudah selayaknya kita sebagai guru harus bisa menjadi model positif bagi mereka. Sedangkan kodrat zaman terkait era yang ada pada saat murid belajar. Murid dibekali berbagai keterampilan sesuai zamannya untuk dapat bersaing dan menjadi bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya. Prinsip perubahan atau asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pendidikan yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sesuatu yang baik pondasinya tidak mungkin dicapai dalam sekejap saja, melainkan perlu ada proses yang konsisten dan secara teratur. Evaluasi juga dilakukan dalam tahapan ini. Sedangkan konvergensi diartikan bahwa pendidikan dapat mengambil dari berbagai sumber dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Dan konsentris, pendidikan yang tetap berlandaskan budaya dan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Guru perlu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru juga perlu mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Dengan demikian, murid akan mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid juga sesuatu hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Dengan begitu, murid bisa memiliki pengalaman belajarnya. Dan guru menjadi seorang pamong yang mampu mengarahkan, membimbing, dan menuntun murid agar selalu berada di jalan yang benar. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa mentransfer materi pelajaran sebanyak-banyaknya kepada murid adalah hal yang sangat penting. Seringkali mode teacher center saya gunakan dalam pembelajaran. Saya mengabaikan kebutuhan murid dan hanya fokus pada materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila murid mencapai KKM. Saya sering mengeluh ketika banyak murid yang tidak mencapai KKM. Saya sedih dan merasa pembelajaran saya saat itu tidak berhasil. Kemudian saya tidak mengenali banyak karakter murid. Pembelajaran yang dilakukan banyak menuntut murid untuk menghafal, tanpa upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Setelah mempelajari modul 1.1, mengubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Memberikan pengalaman belajar kepada murid jauh lebih berarti. Dan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Modul 1.1 juga mengubah perilaku saya. Saya berupaya membuat pembelajaran lebih menarik dengan ice breaking atau games menarik di awal pembelajaran, membuat ketertarikan murid pada pembelajaran meningkat. Di samping itu, bisa membuat mereka lebih fokus dan semangat. Lalu, saya berupaya untuk menciptakan pembelajaran student center. Pembelajaran bukan lagi berpusat pada saya sebagai seorang guru, namun berpusat pada murid agar mereka mampu mencapai kemerdekaannya dalam belajar.
Dan sebagai seorang guru, saya belajar untuk lebih sabar, tulus, dan ikhlas dalam menuntun dan membersamai murid-murid saya agar mereka tetap menjadi solihah. Setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, pembelajaran yang menuntun, bukan lagi menuntut, dan pembelajaran dilaksanakan sesuai kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Terima kasih, salam bahagia dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.